Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Bambang Darmono. NIM 21423299098. Mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan Kedua tahun 2021. Mata pelajaran IPS di Universitas Negeri Yogyakarta. Akan melaksanakan PPL materi mobilitas sosial yang ketiga. Berikut video pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat sejahtera anak-anakku semuanya. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah, amin ya. Untuk mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa. Silahkan Mas Rahmat dipimpin untuk berdoa. Monggo. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Rahmat yang sudah memimpin doa. Ya, tidak bosan saya ingatkan kembali karena ini di masa pandemi. Tetap jaga kesehatan, tetap laksanakan untuk melaksanakan protokol kesehatan, mencuci tangan dengan air yang mengalir, ya, dengan sabun, kemudian memakai masker dan menjaga jarak. Ya, kemudian hindari kerumunan kalau tidak perlu untuk keluar pada kerumunan lebih baik dihindari. Ya, mudah-mudahan kita tetap sehat dan pandemi ini cepat segera selesai sehingga kita bisa beraktivitas secara normal seperti semula. Ya, sebelumnya saya Mbak Sulis hadir sudah ya? Mbak Sulis? Sudah. Bisa dengar saya? Ya. Mbak Fatimah? Oh ya, sudah. Oke. Mas Anam? Mas Anam? Belum. Sudah masuk ini ya? Oh, belum ya? Oke. Mas Malik? Hadir. Ya. Mbak Nida? Hadir Mbak Nida? Kita melanjutkan materi sebelumnya yang kita bahas masih mobilitas sosial. Sebelumnya ada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Minggu kemarin kita membahas materi mengenai saluran faktor yang menghambat ya dan faktor yang mendorong mobilitas sosial. Ya, untuk pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai saluran-saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial terhadap masyarakat. Ya, ini erat kaitannya dengan ya kemarin ya. Sebelumnya kita untuk menginginkan bahwa kita mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas ya, semuanya saya ingin seperti itu. Nah, kemudian media atau organisasi atau lembaga apa saja supaya kita bisa menyalurkan atau bisa melaksanakan mobilitas sosial itu. Ya, ini ada hal-hal kemarin sudah dibahas, ya termasuk lembaga apa, ya kemudian organisasi apa yang bisa kita melaksanakan mobilitas sosial dalam masyarakat. Nah, ini yang perlu kita pahami sehingga nanti kita punya perencanaan dan kita tahu kira-kira lembaga apa yang kita itu bisa melaksanakan mobilitas sosial vertikal ke atas di sana. Itu seperti itu. Tidak usah khawatir, memang dalam kehidupan itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Kalau kita mempersiapkan hal-hal yang kita bisa siapkan, seperti kemarin kan dalam pembahasan untuk terjadinya mobilitas sosial terutama yang vertikal ke atas itu salah satunya adalah
faktor individu atau kualitas individu, atau ya bahasa mudanya adalah prestasi lah ya. Nah, prestasi ini bisa kita rancang, bisa kita desain, bisa kita rencanakan bagaimana kita bisa berprestasi ya. Nah, dari hal-hal inilah yang perlu kita siapkan. Sedangkan faktor yang kedua kemarin adalah faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan secara umum ya, insya Allah di Indonesia itu faktor lingkungan itu sangat mendukung untuk terjadinya mobilitas sosial, terutama vertikal ke atas. Tujuan yang hendak dicapai diantaranya yaitu yang pertama, setelah melaksanakan pembelajaran ini menggunakan metode atau pembelajaran discovery learning, Pak Didik diharapkan nanti mampu yang pertama menganalisis saluran-saluran mobilitas sosial dan menganalisis dampak-dampak mobilitas sosial. Yang kedua yaitu mendiskusikan saluran-saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial dengan rasa ingin tahu dan kerjasama yang baik. Yang ketiga, menyajikan hasil diskusi kelompok ya mengenai saluran-saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial dengan percaya diri dan tanggung jawab. Kemudian untuk penilaian akan dilaksanakan, ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Kita mulai nanti anak-anakku bisa mengamati ya dari media pembelajaran berupa video ini, nanti anak-anakku bisa mengobservasi atau mempelajari itu untuk nanti dipakai sebagai dasar untuk melaksanakan diskusi. Bisa dilihat? Ya. Terima kasih. Materi yang akan kita bahas kali ini, 1. Saluran mobilitas sosial. 2. Dampak mobilitas sosial. 1. Saluran dan dampak mobilitas sosial. Untuk anak-anakku untuk melaksanakan diskusi dengan bantuan LKPD. Ya, sebelumnya saya bagi dulu kelompoknya. Nanti untuk kelompok 1 Mbak Sulis, Mbak Fatimah, Mas Malik, Mas Rahmat. Kelompok 2 Mbak Nida, Mbak Nila, Mas Raihan, Mas Rohman, Mas Zaki. Ya, kelompok 1 sudah Mas Malik, Mas Rahmat juga sudah berpendapat. Kelompok 2 Mbak Nida, Mbak Nida, Mas Rehan, ya juga sudah memberikan pendapatnya. Kelompok 1 yang lain. Sudah, kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 sudah selesai. Kelompok Ya, kelompok 1 dulu, monggo silakan Mbak Nila. Dampak positif dorongan seseorang untuk lebih maju
Pada saat menuntut ilmu, Sandiaga Uno selalu menginginkan menjadi lebih baik sehingga menjadi siswa dan mahasiswa yang cerdas, berprestasi, bahkan mencapai nilai sempurna saat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Meningkatkan kesejahteraan. Setelah memasuki dunia kerja, Sandiaga Uno dengan berbagai kesuksesan dan kegagalan akhirnya mampu menjadi pengusaha yang sukses dan dapat memiliki kekayaan yang melimpah. Meningkatkan kualitas hidup dengan berbekal pendidikan yang memadai dan prestasi yang gemilang menjadi bekal Sandiaga Uno mencapai tingkat kehidupan yang semakin baik. Meskipun berbagai rintangan masalah yang dihadapi. Dampak negatif adanya gangguan fisiologis. Di saat Sandiaga Uno mengalami kegagalan usahanya dan kegagalan dalam berjuang menjadi wakil presiden Republik Indonesia berupa kekecewaan dan kegelisahan karena cita-citanya yang tidak tercapai. Terjadinya konflik setelah mengikuti kontestasi dalam Pilgub DKI Jakarta dan Pilpres, ternyata kalangan pendukung masih terjadi konflik dengan pendukung lawan politiknya, meskipun pemilihan sudah selesai. Ya. Sudah selesai kelompok 2? Sudah. Selesai? Oke. Baiklah, terima kasih Mbak Nila. Ya, bagus sekali hasil diskusi kelompok 2. Tersaksikan ya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok 1, saluran-saluran mobilitas sosial yang digunakan oleh Sandiaga Uno yaitu lembaga pendidikan melalui sekolah yang diselesaikan oleh Sandiaga Uno dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk dapat meningkatkan potensi sebagai bekal hidup, Sandiaga Uno dapat meraih capaian yang luar biasa selama di sekolah maupun di perguruan tinggi dengan nilai yang sempurna. Organisasi ekonomi. Setelah selesai dari pendidikannya, Sandiaga Uno memasuki dunia kerja dan bekerja pada orang lain, tapi merasa kurang puas. Kemudian mendirikan perusahaan sendiri untuk menjadi pengusaha yang sukses. Dan hal ini dapat beliau capai. Organisasi profesi atau keahlian. Beliau tergabung dalam ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang di dalamnya Sandiaga Uno masuk dalam keperguruan organisasi ICMI, organisasi politik. Pada tahun 2007 memasuki dunia politik melalui dukungan partai politik. Sandiaga Uno menjadi wakil gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Anies Baswedan. Kemudian berpasangan dengan Prabowo Subianto menjadi calon wakil presiden periode 2019-2024. Walaupun belum berhasil dan akhirnya di tahun 2020 menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oke, terima kasih. Selesai. Mas Malik. Ya, terima kasih sekali. Bagus sekali ya pendapat dari anak-anak semuanya. Memang betul bisa dikatakan dari kelompok 1, kelompok 2, walaupun ada sedikit perbedaan tadi ya, dari kisah hidup yang sama yang disampaikan, berarti memang dalam kehidupan itu tidak seperti yang selalu kita bayangkan ya, karena memang apa yang kita cita-citakan belum tentu selalu tercapai. Nah, saya menekankan kembali, kita sebagai manusia yang hidup dalam masyarakat harus senantiasa menyiapkan diri. Dari awal kemarin ada faktor pendorong, faktor penghambat, kita harus menyadarinya itu. Kemudian ada saluran-saluran yang bisa kita pakai, kita bisa memilih sesuai dengan potensi dan kesempatan yang kita punyai. Ya, di dalam organisasi atau lembaga itulah kita bisa menyalurkan, bisa mengalami mobilitas sosial yang kita rencanakan kita ini. Menginginkan mobilitas vertikal ke atas. Kemudian dampaknya, ada dampak positif, dampak negatif. Ya, terutama berkaitan dengan dampak negatifnya, setiap kita harus menyadari, harus menahan diri, tidak berlebihan kecewa, menyiapkan diri lahir dan batin, bahwa itu adalah segala sesuatu yang lumrah, yang pasti akan dialami oleh setiap orang. Peristiwa itu dari persiapan diri kita itulah
kesadaran diri kita. Itulah nantinya kita tidak akan larut dalam kekecewaan yang berkepanjangan, sehingga kita bisa, ya bahasa kerennya, move on ya, atau kita bisa menjalani kehidupan ini dengan wajar, dengan normal, tanpa adanya emosi yang berlebihan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi pada pagi hari ini. Ya, untuk selanjutnya tadi dari hasil diskusi di LKPD yang tadi salah satunya nanti bisa ditulis salah satu tadi, mungkin dari yang membacakan ya, itu karena sudah ada di WA grup kelompok 1 kelompok 2 hasil diskusinya, nanti ditulis kemudian difoto dikirim ke link Google Form yang saya kirimkan nanti melalui WA Group. Kemudian penilaian pengetahuan, silakan juga nanti kerjakan soal ya, soal melalui Google Form yang linknya juga sudah saya kirimkan. Ya, tidak banyak soalnya, hanya 5. Nanti saya batasi waktunya juga, saya tunggu sampai jam 8 malam. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas ya nanti mengenai materi pluralisme ya, Indonesia yang beragam, berbineka, nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nanti saya mengingatkan kembali, ini masih masa pandemi, tetap jaga kesehatan, tetap laksanakan protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan selalu, pandemi ini cepat berakhir, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan secara normal seperti sedia kala. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, untuk menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa, syukur, ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dari saja Hirul Kalam. Ya, saya akhiri saja Hirul Kalam. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.